World Mission Report. Selamat pagi dan happy Sabat kepada kita semua. Cerita mission kita pada Sabat ini bertajuk Di Manakah Orang Baik, ditulis oleh Mahai dari Romania. Mahai membesar dengan orang tua yang mengajarinya bersikap baik. Orang tuanya hormat dan tidak pernah menggunakan bahasa yang buruk. Mereka juga sangat bekerja keras. Mereka memiliki kebun anggur besar di Romania. Mahai mengikuti teladan orang tuanya. Dia hormat dan tidak menggunakan bahasa yang buruk. Dia suka berada di sekitar orang-orang yang penuh hormat, tidak menggunakan bahasa yang buruk dan tidak minum anggur. Tetapi orang-orang seperti itu kelihatan sulit ditemukan. Mahai mencari orang yang baik di Timbang Batu Bara, tempat dia bekerja sebagai jurutera. Tetapi para pekerja tidak sopan dan menggunakan bahasa yang buruk. Mereka juga peminum. Dia senang pergi ke gereja setiap hari Minggu dan dia mencari orang-orang baik di gereja. Tetapi dia kecewa melihat orang Kristen yang tidak sopan, menggunakan bahasa yang buruk dan mabuk. Dia menceritakan kepada pendeta tentang kekecewaannya. Saya ingin bertemu orang-orang baik, tetapi saya tidak dapat menemukannya di gereja, katanya. Pendeta mendorongnya untuk terus datang ke gereja. Tetapi setelah beberapa masa, Mahai memutuskan bahwa tidak perlu pergi ke gereja. Pola hidup anggota gereja mengecewakannya. Di tempat kerja, Mahai berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang dia pelajari dari orang tuanya. Dia dikenal sebagai pemimpin yang baik, dan dia menjadi direktur perusahaan yang mengawasi beberapa ribu pekerja. Setelah karier yang sukses, ia pensiun di Craiova, sebuah kota yang terletak sekitar 230 km bagian barat ibu kota Romania, Bukares. Dia berharap untuk menikmati tahun-tahun emasnya, tetapi 2 minggu setelah pensiun, dia menderita stroke yang parah dan dirawat di rumah sakit. Setelah beberapa waktu, ia kembali ke rumah dan mengubah hidup kepada yang lebih sehat. Setiap pagi, dia berolahraga di luar rumahnya, mencoba untuk menggunakan kembali lengan dan kakinya yang dulu kuat. Dia juga berjuang untuk mengendalikan emosinya. Efek samping dari stroke adalah dia mudah menangis. Seorang tetangga bernama Gabriel melihat Mahai berolahraga di luar dan mulai berdoa untuknya secara diam-diam. Meskipun kedua pria itu tidak pernah berbicara satu sama lain, Gabriel mendoakan Mahai setiap hari. Dia meminta Tuhan untuk memberikan kekuatan fisik dan rohani kepada lelaki tua itu. Setelah 3 minggu, Gabriel pergi ke rumah Mahai dan memperkenalkan dirinya. Dia mengundang Mahai untuk bergabung dengan kelompok kecil untuk berdoa dan belajar Alkitab. Mahai menyukai para pemimpin kelompok kecil itu. Mereka saling menghormati, tidak menggunakan bahasa yang buruk, dan tidak minum minuman yang beralkohol. Mereka adalah jenis orang yang dia cari sepanjang hidupnya. Ketika ini, Mahai pergi ke gereja Masihi Advent hari ke-7 di Craiova setiap hari Sabtu. Saya terkesan telah menemukan banyak orang yang saya cari untuk bertemu, orang yang baik dan hormat di gereja Advent, katanya. Dia menantikan untuk memberikan hatinya kepada Yesus dalam baptisan setelah dia mampu secara fisikal. Jirannya, Gabriel, telah menjadi teman dekat. Kedua lelaki itu menghabiskan banyak waktu bersamanya. Mahai tidak dapat menikmati masa pensiunnya seperti yang dia harapkan. Kesehatannya adalah masalah terbesarnya, tetapi dia tidak memiliki keluhan karena sekarang dia mengenal Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan atas situasi saya meskipun sekarang saya seperti ini, katanya. Bagian dari persembahan Sabat ke-13 Anda akan membantu memperluas pendidikan Advent dengan membuka sekolah dan pusat sekolah di Rumania. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati. Itu saja cerita mission kita pada hari ini. Shalom dan happy Sabat.